Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muat semuanya. Selamat datang kembali di live podcast Muat TV Channel. Kali ini kalian bersama saya Ustazah Fitriana Hastika langsung dari studio Muat TV SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Gimana nih kabarnya Sobat Muat semua yang ada di rumah? Semoga di tengah aktivitas yang padat kalian semua tetap sehat dan tetap bisa menjaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong nih ya, di masa pandemi selama kita beraktivitas di tengah suasana pandemi, pasti banyak di antara kalian yang punya berbagai aktivitas yang berbeda. Pasti ada yang sekarang justru jadi punya kebiasaan baru, yaitu menikmati berbagai aktivitas yang sekarang jadi serba online. Mulai dari belajar sambil rebahan, mulai dari ngerjain tugas sambil main game misalnya, atau bahkan kalau mau makan sekarang jadi gampang karena tinggal klik pencet sana pencet sini terus makanannya datang. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Nah, pasti banyak kan yang kayak begitu. Selain itu juga, tapi pasti di antara kalian banyak juga yang justru memanfaatkan masa pandemi ini untuk melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat. Karena jadi punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang tadinya nggak bisa kita lakukan ketika offline maksudnya. Nah, di studio Muat TV hari ini, Ustazah sudah bersama 2 orang teman kita. Mereka akan bercerita dan sharing dengan kita semua tentang aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan selama masa pandemi, baik itu di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan mereka selama di luar sekolah. Yuk kita kenalan dulu sama mereka berdua. Kalian bisa perkenalkan diri dulu ya satu-satu. Mungkin mulai dari siapa? Ridho. Silakan Fatih. Silakan. Kita mulai dari Fatih dulu deh, boleh. Ustazah sih udah kenal ya. Nah, kalau teman-teman yang ada di rumah kan mungkin belum kenal nih, siapa tuh kakak-kakak yang ada di situ. Nah, di sini mereka berdua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuk, silahkan. Nama saya Fatih Noval Habibillah dari kelas 9 Ar-Rauzaq. Dari kelas 9 Al-Razak. Biasanya dipanggil siapa? Ya, biasanya bisa dipanggil Fatih. Bisa dipanggil Fatih, oke. Atau Noval juga bisa. Atau Noval juga bisa. Enaknya panggil apa nih? Ya, terserah. Fatih aja ya, Teh ya. Fatih boleh. Terus yang kedua ada nama saya Ridho Salamun Akbar dari kelas 9 Ar-Rauzaq, juga sama kayak Fatih. 9 Ar-Rauzaq biasa dipanggil Ridho. Kalau biasa enggak dipanggil Dodo Ridho. biasanya dipanggil gitu. Dodo Salamun Akbar. Iya, Zak. Oh iya. Jadi di sini kita punya 2 orang, yaitu ada Fatih dan Ridho ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang aktivitas kalian selama di masa pandemi, Ustazah mau tanya dulu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik, sehat. Sehat, baik. Kemarin dengar-dengar Ridho habis sakit ya, Dok? Iya, Zak. Iya, tapi sekarang udah sehat ya? Udah. Kita doakan semoga yang ada di rumah, Sobat Muat TV yang ada di rumah juga tetap sehat walaupun berjuang belajar di rumah atau masuk sekolah ya, PTM 50%, semoga tetap sehat ya. Amin. Diundang ke Muat TV, gimana rasanya? Di aja Zah, kayaknya gitu dia mau ngomong gitu ya. Ya, Zak. Keringat dingin. Deg-degan nggak? Oh, keringat dingin. Apa karena ruangannya yang dingin? Dingin, Zak. Ruangannya dingin, berarti kan ruangannya bukan deg-degan ya? Enggak, oke. Terus Ustazah mau tanya, selama, terutama kemarin ya, kan kita 2 minggu full online atau daring belajarnya, kalian aktivitasnya apa aja selama di rumah? Jujur ya. Ya, Jujur. kayak anak-anak kalau daring biasanya habis ngerjain tugas, tidur ya, main game, habis itu makan, kerjain tugas lagi. Ya kalau inget kerjain tugas tapi biasanya sih. Oh gitu. Kalau enggak ya Zoom. Kalau enggak Zoom, main game. Gitu. Sama aja, Fatih juga? Sama. Oke. Terus selain aktivitas belajar, itu kan yang kalian sebutkan tadi aktivitas belajar tuh. Paling setelah belajar, terus makan, sholat, ngerjain tugas, kayak gitu kan. Selain itu apa aktivitas lainnya? Mungkin main game. Main game? Iya, main Game online? Iya, kebiasaan anak-anak daring kan gitu biasanya. Gitu main ya? game. Kalian juga punya kebiasaan yang sama berarti? Punya dong. Berarti setelah ngerjain tugas, main game? Ya. Atau main game dulu baru ngerjain tugas? Main game dulu biasanya baru Main game dulu baru Ya. ngerjain tugas. Mungkin yang ada di rumah juga nggak jauh beda ya aktivitasnya ya. Harusnya pasti gitu. sama. Harusnya gitu. Cerita sih selama di Muat. Nah, ini sekarang nggak cuma di masa pandemi nih. Pokoknya selama kalian sekolah di Muat, kalian kan Ustazah dengar-dengar sering ikut lomba nih. Nah,
ceritain lombanya apa aja yang pernah diikutin, terus misalnya hasilnya dari lomba-lomba yang kalian ikutin tuh dapat juara apa aja gitu. Terus mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman menarik dari lombanya nanti bisa diceritain juga. Mungkin mulai dari siapa nih ya? Fatih dulu kayaknya yang Fatih lebih dulu, banyak oke. kayak yang Fatih dulu prestasinya. boleh. Fatih dulu boleh. Fatih yang lebih banyak Ceritain kayak Teh, prestasinya. selama kamu ada di SMP Muat dari kelas 7 ya kan? Iya, dari kelas Sampai kelas 9, terakhir di semester 1 kemarin. Nah, kamu aktivitasnya di Muat itu pernah ikut lomba apa aja? Nah, Ustazah pengen teman-teman di rumah tuh biar tahu gitu. Dulu sih pertama kali sih waktu itu ikut Olimpikat. Olimpikat, Ya, itu di Semarang. Semarang ya. Jadi Olimpikat itu kepanjangannya apa sih? Olimpik Olimpik Ahmad Ahmad Dahlan Dahlan. ya kan. Nah, waktu itu dilaksanakannya secara Offline. di Semarang. Nah, jadi itu kegiatan Olimpiade yang diadakan khusus untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah nasional ya, se-Indonesia ya. Nah, Fatih ikut lomba apa waktu itu? Matematika. Oke, yang lain. Terus apa lagi? Terus Oh, hasilnya apa? kalah karena emang itu baru pertama kali. Kalah karena memang itu baru pertama kali ikut. Jadi mungkin belum berpengalaman Iya, gitu ya. Jadi sama masih sekali belum ada ya pengalaman. oke, masih mengumpulkan pengalaman. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Himso kayaknya dulu itu. Himso. Apa tuh Himso? Himso itu Hidayatullah kayaknya. Hidayatullah Mathematics Mathematics. and Science Olympiad. Oh gitu. Yang mengadakan itu Hidayatullah itu. Kampus, pondok pesantren. Apa hasilnya? Sama masih kalah juga. Sama masih kalah juga. Sama ya Olimpiade Matematika ya? Iya, oke. Terus apa lagi? Ya dulu KSN sih kayaknya terakhir. KSN waktu kelas 7 ya? Kelas 8. Oh, kelas 8. Kelas 8. Udah online ya? Ya udah online. Ya, oke. Terus apa lagi? Ya sama KSN ikut 2 kali kan sama kelas 9 KSN, kemarin. ya oke. Oh itu nanti kita bahas khusus kayaknya kalau yang itu. Terus apa lagi? Sebutin lagi. Lomba-lomba yang pernah diikutin. Primagama mencari juara mungkin. PMJ ya? Iya, PMJ. Apa hasilnya? Hasilnya waktu itu cuma nyampe final sih. Finalis berarti ya? Iya, final. Offline atau online? Waktu itu sih online sih. Udah online ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak Teh? Yang masih diingat? Ini saking banyaknya kayaknya ya? Udah Saking kayaknya, banyaknya jadi sampai nggak inget lagi. Itu mungkin yang diingat itu yang berkesan-berkesan Iya, gitu ya? berkesan. Oke. Ada lagi Teh yang mau yang disebutin Enggak, lombanya? udah itu aja. Inget apa gitu? Yang paling berkesan itu. Yang paling berkesan itu, oke. Sekarang giliran Ridho berarti. Kayaknya Ridho ini banyak deh, diem-diem, tahu-tahu nongol gitu kan flyernya, Biasa. juara ini gitu. Tahu-tahu diem-diem lagi, nongol lagi, Ridho Salamun Akbar juara ini. Pasti dia rajin ikut lomba. Coba Dok ceritain. Dulu Mulai tuh dari kelas 7 boleh deh. kelas Atau mungkin 7. dari belum sekolah di sini, oh enggak ya? nggak bisa. Kalau kelas 7 dulu pertama itu ikut yang di Al Kausar itu. Amuse. Iya, dulu pertama kali ikut di Al Kausar. Iya, itu terakhir yang pertama kali itu. Di kelas 7. Kelas 7. Oke, hasilnya apa? Itu ikut lomba apa? Ikut Olimpiade Ekonomi. Oh gitu. Ekonomi. Hasilnya? Hasilnya finalis, nggak sampai juara tapi. Tapi masuk final ya, Masuk nggak sampai final. juara tapi masuk final. Oke, apalagi Dok? Terus kelas 7 tuh kayaknya cuma itu deh, kelas 7. Di kelas 8? Kelas 8 itu ya LCC Permusiuman. LCC Permusiuman. Permusiuman. Oke, terus Ya, LCC Permusiuman yang tahun Yang 2020 20 ya? 20 kalau nggak salah. Itu hasilnya apa Dok? Kalau yang provinsi, alhamdulillah waktu itu juara 1. Juara 1 tingkat provinsi, Iya. terus tanding di Nasional. nasional. Itu dapat Dapat sekitar berapa ya? juara favorit ya? Juara enggak dapat. Kalau di Oh, nasional enggak dapat. Enggak nasional dapat. Dapatnya yang di provinsi juara yang di 1. provinsi. Berarti waktu itu sampai di masuk semifinal aja ya? Yang di nasional enggak sampai, Iya. masih Oh, nggak sampai. penyisihan. Di penyisihan aja. Itu yang sama Afifah ya? Enggak, bukan. soalnya waktu itu memang kesalahan dari sini Oh, juga. Faris gitu. Humam, satu Iya. lagi Faisal sama Ridho ya. Ridho. Oke. Terus apa lagi, Dok? Iya. Paling Banyak loh Ridho kelas ini 8 lombanya. Kelas 8 itu banyak olimpiade online soalnya daripada olimpiade yang offline. Offline. gitu. Kalau yang online apa aja? Online itu Kebanyakan ikut dari POSI. dari POSI. Iya, dari POSI. Sama olimpiadenya di bidang
Kalau di POSI beda-beda? pernah Olimpiade Ekonomi sama IPS juga. Ada geografi juga pernah di. Intinya masih di IPS itu masih ya. IPS. Oke. Terus kelas 9 ada lagi kah? Kelas 9 terakhir itu KSM. Oh iya benar. KSM. Kamu kok nggak nyebutin Iya, KSM sih, kamu lupa kayaknya ya. juara Dan nih ini KSM tuh ya. kalau apa namanya orang yang udah sering ikut lomba terus kebanyakan lomba yang diikutin Emang memang beda, kayak emang begini beda. ya. Terlalu banyak jadi sampai ada yang nggak kesebut gitu. Nanti kita ulik lagi nih, yang ketinggalan disebutin nanti kita bahas lagi. Lanjut dulu Dok, KSM ya? KSM. Apalagi? KSM hasilnya apa? KSM itu juara 2 di tingkat kota. Juara 2 di tingkat kota, berarti provinsinya diambilnya cuma juara? Provinsi nggak dapet. Masuk provinsi nggak sih? Nggak Juara masuk 2? Oh enggak ya, berarti Nggak cuma masuk. juara 1 ya? Juara 1. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, dari semua lomba yang udah kalian sebutkan tadi, satu yang paling berkesan apa? Terus kenapa sih kok berkesan itu bagi kalian gitu? Kan banyak tuh lombanya disebutin, sampai lupa ya Teh. Mana yang paling berkesan itu coba? Siapa duluan? Rido dulu. Kalau paling berkesan tuh kayaknya LCC Permusiuman sih. LCC Permusiuman. Iya. Kenapa Dok? Kenapa itu berkesan? Kayak kita latihannya memang bener-bener udah full banget buat LCC, kayak sampai latihan sampai maghrib ngapalin banyak soal. Udah lolos juga di kota, tapi di nasional belum rezeki itu sampai sekarang. Ya dan cuman bedanya waktu itu di penyisian cuma 50 poin dari Sumatera Utara, jadi kayak masih keinget terus tiap hari gitu. Jadi berkesannya di situ ya Iya. letaknya. LCC Permusiuman itu emang jadi salah satu ajang lomba yang kita tunggu-tunggu ya. Bahkan bukan cuma teman-teman dari Olimpiade IPS aja yang nunggu-nunggu, tapi satu sekolah tuh rasanya nunggu-nunggu gitu karena lombanya satu dia bergengsi ya, jadi tingkat nasional, terus seru gitu. Seru nggak sih Dok? Seru Zah. Seru banget ya. Seru banget. Yang nonton aja tuh sampai gregetnya itu dapat gitu, apalagi mereka yang bertanding tuh. Makanya mungkin bagi Rido itu jadi salah satu lomba yang paling berkesan gitu. Sekarang kita dengarkan nih jawaban dari Kak Fatih Naufal. Gimana nih? Paling berkesan ya KSN 2021 kemarin. KSN 2021. Kenapa Teh kira-kira itu berkesan? Gengsinya emang lebih tinggi dari dari yang lain ya. karena Oke. Terus langsung dari Puspresnasnya. langsung dari Puspresnas. Ya tentu pertama kalinya juga bisa Pertama kali bisa langsung lolos ke nasional gitu ya. Iya. Jadi waktu itu Fatih juara 1 di tingkat kota, terus di provinsinya nggak disebutin. oh nggak disebutin, cuman masuk berapa besar ya? 5 besar ya? 7 besar. Oh 7 Waktu besar, itu terus kan ada 7 masuk orang. ke nasional. Hasilnya di nasional apa Teh? Mungkin bisa diceritain. Ya, di nasional belum menang tapi dapat honorable mention doang. Dapat honorable mention. Apa tuh honorable mention? Juara harapan. Juara harapan. Oke. Dari sekolah kita tuh ada 2 orang yang masuk KSN tingkat nasional ya. Di sini ada Fatih sama satu lagi namanya adalah Afra Fazila ya. Masih kelas 8 tapi udah berhasil lolos nih ke KSN tingkat nasional. Keren-keren banget nih ya. Teman-teman kita di cabang Olimpiade, ada Olimpiade Matematika sama Olimpiade IPS. Iya. Nah, dari perlombaan yang kalian ikutin nih, kan sebagian besar kalau Fatih bidangnya khusus nih, khusus Olimpiade Matematika gitu ya. Kalau Rido ini kayaknya juga khusus Olimpiade IPS. Bisa nggak cerita, kenapa kok nyantolnya gitu, nyantol ya? Kenapa kok kalian bisa pilih bidang matematika sih sebagai keahlian gitu? Ustazah boleh nggak ya bilang keahlian ya? Nggak apa-apa lah ya kali ya. Maksudnya bidang yang diminati gitu ya. Diminati dan kalian punya potensi di situ tuh gimana ceritanya kok bisa muncul gitu loh. Kalau Rido kan di IPS tuh. Nah, kenapa kok bisa punya minat dan potensi yang lebih di bidang IPS gitu. Siapa duluan yang cerita? Oh, gantian ya. Ya, nanti dulu. Ayo Teh, cerita Teh. Ya, dulu sih karena waktu kelas 7 itu iseng-iseng kan ikut seleksi Olimpiade Matematika. Oh iya, diadain sekolah ya, seleksi. Terus? Karena sehari sebelumnya juga kan sakit, jadi nggak tahu kalau besoknya bakal ada ikut seleksi matematika. Oh gitu. Terus? Akhirnya waktu ikut, ya alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Ke 1 juga.
Oh, ke 1. Jadi dari seleksi tingkat sekolah kamu lolos di peringkat 1 gitu ya peringkat bilangnya. 1. Dari situ berarti awalnya. Awalnya dari situ dari kenapa kok sampai sekarang kesini selalu ikut yang bidang matematika gitu. Waktu SD? Waktu SD Itu juga nggak? Waktu SD juga sering ikut olimpiade matematika nggak? SD malah nggak pernah sama sekali ikut olimpiade matematika. Malah nggak pernah sama sekali? Iya, nggak pernah. Ikut lomba-lomba yang lain nggak waktu SD? Dulu itu ikut lomba IPS malahan. Tuh, ternyata malah dari IPS bisa loncat jadi matematika. Dulu waktu SD berarti ikut olimnya olim IPS gitu? Iya, ikut olim IPS. Keren banget ya, berarti sebenarnya saingan juga Dok sama kamu. Bisa nih dia dijadiin saingan, karena punya bibit-bibit bakat IPS juga nih. Itu ya awalnya tuh ya? Iya, kalau Rido itu. gimana? Kalau dulu awalnya kan sama kayak Dari SD juga? Jangan-jangan kamu SD-nya matematika lagi? Jadi keturunan sekarang SMP. Kalau SD dulu lebih ke olimpiade IPA. Oh gitu. IPA kalau SD. Lu berarti pernah ikut kalian KSN ini juga luar di biasa IPA? ya? Oh udah pernah ikut Udah KSN juga? KSN di IPA dulu. SD dulu? SD Kak IPA. Oh gitu, berarti nggak tukeran teh, karena dia Nggak IPA. tukeran. Terus di SMP kok bisa beralih jurusan, beralih minat tuh gimana ceritanya? Itu nggak tahu, soalnya dulu kan sama ada seleksi juga kan. Itu ada berapa puluh soal gitu. Iya. Itu ada berapa bidang. Nah waktu itu ngincarnya kalau nggak IPA, matematika, kalau nggak bahasa Indonesia. Malahan nggak kepikiran sama sekali PS. Oke, terus Akhirnya dikerjain juga soal IPS-nya. Ternyata soal IPS-nya masih bisa dikerjain kan. jadi ikut juga dikerjain. Dikerjain. Terus Besoknya atau 2 hari setelahnya gitu, Ustazah Linda, ada salah satu ustazah itu ngomong, kamu mau ikut nggak Olimpiade IPS? Nah kebetulan waktu itu nggak ada ustazah lain yang nawarin, cuman itu doang, gitu satu ya. IPS doang. Jadi akhirnya ikutnya di IPS. Oh gitu. Dan akhirnya ternyata sampai sekarang malah keluar ya potensinya Iya, di keluar. IPS. Berarti Rido ini punya ketertarikan di bidang matematika, IPA juga, IPS juga, disabet semua ya Dok ya? Bisa. Bahasa Indonesia juga malahan, puisi lebih tertarik lagi. Oke. Dari segi orang tua, dukung nggak sih selama ini kalian berprestasi di bidang matematika, IPS gitu? Sangat amat ngedukung. Sangat amat Iya. ngedukung. Apa aja bentuk dukungan orang tua? Ya mungkin membiayai kalau buat kursus les gitu. Oh gitu, ya oke. Terus mungkin kalau di rumah menyediakan waktu lebih banyak Iya. untuk belajar gitu ya. Kalau Rido? Ya sama sih, nyediain waktu, terus kalau kan memang minatnya di PS, jadi kayak nggak disuruh masuk ke anak-anak IPA gitu, nggak dikursusin untuk IPA dan matematika, lebih ditekuni di PS. Khusus di IPS Nggak gitu dipaksain ke bidang-bidang lain gitu. Oke. Selama ini udah merasa puas belum sama hasil yang kalian dapat selama ini? Udah nih, udah cukup nih, udah Sama cukup sekali membanggakan gitu. Belum sama sekali. Belum sama sekali, belum puas. Iya. Kalau Rido? Belum sih, Belum, karena ya tujuan dari semua olimpiade yang diikutin sebenarnya KSN. Tujuannya sebenarnya KSN. Sebenarnya semua olimpiade online atau olimpiade semacam itu KSN, cuman Oke. ya belum, ya nanti deh. Nanti bisa dilanjutkan di SMA kan Kalau ya, Dok, ya? SMA mungkin nanti lebih ke IPA. Oh malah gitu ya? kalau Kamu SMA. senang sekali berpindah jurusan. Tapi nggak apa-apa deh. Kan kita kalau misalnya sekiranya muncul potensi dari diri kan memang harus dikembangkan ya. Jadi jangan dipendam aja, jangan dibiarkan aja, tapi harus digali gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau di SMP fokusnya di IPS, di SMA mungkin kalau di IPA bisa lebih berkembang. Nanti semoga lolos di KSN IPA nasional berarti Oh, mungkin ya amin, Dok ya amin, pas amin, SMA. amin. Amin. Fatih juga katanya dengar-dengar mau pindah jurusan juga ini pas SMA katanya Ya sih. kalau itu masih belum tahu sih. Iya, tapi Ustazah doain semoga di SMA nanti kalian semakin berprestasi, jangan sampai berhenti ya. Jadi karena sudah kelihatan gitu potensinya, jadi jangan sampai berhenti di SMA, justru malah tidak berkembang sama sekali gitu. Jangan sampai ya. Ada pesan nggak sih buat sobat Muat di rumah supaya mereka tuh terinspirasi dan nggak pantang menyerah nih kayak kalian kan? Lomba kan nggak selalu menang ya, iya, banyak kalahnya Banyak kalah malah. daripada Tapi menang ya. kenapa kok masih terus mau lomba gitu? Nah, apa sih yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman di rumah supaya mereka juga berlomba-lomba untuk berprestasi gitu? Mungkin mulai dari Rido dulu deh. Mungkin jangan terlalu puas dengan hasil yang sudah ada gitu. Semua hasil kan bisa ada yang lebih juga dari hasil sebelumnya. Jadi harus tetap termotivasi untuk lebih baik dari sebelumnya sih. Siapa tahu di percobaan berikutnya Ya. malah jadi yang Lebih berhasil baik, ya. lebih baik gitu ya. Oke, bener banget tuh. Fatih sekarang coba pesannya nih buat sobat Muat di rumah. Pastinya ya tetap semangat belajarnya.
tetap semangat Kalau belajarnya. kalah jangan gampang putus asa. Kalau kalah jangan gampang putus asa, itu benar banget. Karena percobaan pertama itu boleh aja gagal ya, karena Iya. jarang loh orang yang percobaan pertama langsung jadi juara 1. Itu pasti kecil banget kemungkinannya. Kemungkinannya kecil banget. Ada lagi Teh? Terus ya jangan sampai ngeremehin lawan lah apalagi. Jangan sampai ngeremehin lawan. Misalnya udah juara 1 terus besoknya ikut lomba nggak mau belajar lagi. Oh, karena udah merasa juara 1 merasa gitu juara ya. satu. Padahal ternyata lawan-lawan kita mungkin bisa jadi Improve lebih dari kita. Ya betul. Cukup, ada lagi? Cukup Cukup mungkin. mungkin. Cukup, itu. ada lagi. Oke. Terima kasih banyak hari ini sudah bersedia diundang ke Muat TV, studio Muat TV. Semoga sobat Muat TV yang ada di rumah itu jadi punya motivasi dan terinspirasi nih dari teman kita yang ada di studio ini, dari Fatih sama Ridho, kedepannya untuk lebih berprestasi. Yang jelas mereka tadi pesannya jangan menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah merasa puas dengan pencapaian yang sekarang sudah didapat, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya dengan topik yang berbeda. Semoga kalian semua di rumah tetap sehat, tetap bisa belajar dan menikmati kegiatan walaupun separuh online, separuh offline mungkin ya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau dari Ustazah ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di live podcast Muat TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.